Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suli aye bagunung merah dalam kecamatan 10 koto dia teh, supaya kita disayang Allah, tetaplah kita bersama beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala aidan fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan kita hormati Ananda Fauzan sekeluarga. Pertama sebagai pimpinan PDA Travel. Yang kedua, beliau juga mempunyai sekolah Irsyad, dan dengan para guru yang mumpuni untuk mendidik anak-anak kita dan cucu saya. Mudah-mudahan Ananda sabar. Kalau Ananda bercerita tadi bahwa orang tuanya dalam waktu 23 jam itu ibarat karambie Pak Satan, dan karambie itu nan jatuh. Ndak cik. Itu disabui de orang batu sangka, si tumbuh je batu sangka, pitalah je bungo tanjuang. Ini ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku doang. Begitulah kira-kira kalau dibayangkan dengan pantun musibah yang menimpanya. Tapi ayah lebih sedih dari itu, nak. Ananda sudah berhasil ayahnya mendidik, kemudian sudah jadi ustadz, sudah doktor. Tapi saya jadi mubalik, ayah saya tidak pernah melihat, nak. Karena beliau sudah meninggal umur 54 tahun, yang ketika itu saya berumur 26 tahun, belum jadi ustadz. Dan ustadz saya ini aneh. Kenapa aneh? Karena saya belajar setelah punya anak 2. Dan itu karena apa? Saya pengurus masjid. Suatu saat hari Jumat, hari hujan, khatib tidak datang. Maka saya sebagai seksi dakwah, alam itu kelakang. Cameh. Mungkin ada jamaah yang nyelutu, lainnya cari khatib dek sidat tua bagus. Nah, kemudian saya mengumumkan karena khatib memang tidak datang. Pak khatib kita tidak datang. Ada nana pak nan bisa khutbah. Tidak satu pun dalam masjid itu lebih dari 200 orang jamaah
Itu tidak ada yang mampu khutbah, termasuk saya. Sedangkan saya itu sekolah di pesantren 7 tahun. Pindah pandai khutbah Gadang Sarawak. Iya kan? Setelah itu, setelah Jumat saya nangis. Kenapa? Karena ketika sekolah dulu, kalau sudah latihan muadarah, saya tidak mau. Sehingga guru marah kepada saya. Ristawardi, mau orang baso nan maju nampak dia. Ya kan? Itu terbayang lagi. Akhirnya saya nangis terus pulang. Saya ambil buku, saya belajar lagi. Latihan, latihan, dan latihan. Target saya, kalau saya pandai khutbah, ya Allah, tidak datang khatib, saya bisa memberikan khutbah. Ternyata Allah memperpanjang tali itu. Datang ke kelurahan kami itu, anak yayen KKN. Dah, iko udah babakat mada. Ketika itu saya baru 29 tahun. Tentu anak yayen itu kira-kira 23, 22 tahun. Masuklah kader dah. Diantarkan saya oleh anak yayen itu mengikuti kader muwalik selama 9 bulan. Tanpa mengganggu pekerjaan di Semen Padang. Setelah itu saya rajin menggantikan mubalik-mubalik lain yang jadwalnya dempet. Datuk yo kejadi mubalik, insyaallah yo Pak. Agantian ambo. Saya rajin gantikan ustadz-ustadz senior itu. Akhirnya seperti inilah. Tapi ayah saya tidak pernah tahu. Ayah saya tidak pernah lihat. Kecuali ibu saya. Iya kan? Ayah saya dulu berdoa, nak, wa jadi preman, nak. Walaupun ayah tidak pandai mengaji, nak, diharapkan kamu itu bermanfaat bagi orang lain. Dan saya doakan kamu tidak jadi petani. Doa orang tua itu saya makbul. Saya dapat bekerja di PT Semen Padang. Banyak gaji sehari itu, Pak. Pibini cie. Kadang-kadang orang kalau banyak gaji kayaknya tambah lebih nih cie. Saya enggak, satu aja. Iya kan? Karena apa? Karena istri saya itu anak paman saya. Ya Fauzan, Ananda pendidikannya tinggi. Doakan papa dan mama anak. Saya juga hanya dapat begitu lagi. Kadang-kadang keberhasilan kita tidak bisa dinikmati oleh ayah kita. Doakan beliau nak, semoga beliau tenang di alam baka. Karena memang ujian terberat itu kita diuji oleh Allah ada dengan jua'. Dengan rasa lapar karena kekurangan harta makanan. Kadang-kadang kita diuji dengan rasa takut. Tidak tahu sumbernya, takut aja. Takut miskin, takut tidak punya pangkat, takut caleg tidak jadi, baliho lah terpasang. Ya kan? Sebab baliho caleg beda jo baliho Ustaz Samad. Apa bedanya? Ustaz Samad kapampang balihonya serupa itu tidak ada inyo na mengaluan pitih untuk pembuat baliho. Tapi caleg, ya kan? Itu dia yang mengeluarkan duit, diupahkan masang, dibeli kayu untuk tiangnya. Ya kan? Begitu. Alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah dalam usia tua bisa berkenalan dengan anak-anakku generasi muda. Dalam berjuang nak, tidak ada kata terlambat. Untuk itu Ananda yang kebetulan bekerja dengan Ananda Fauzan, rajin-rajin nak. Tidak ada istilah hidup ini putus asa. Kenapa? Orang Minang mengatakan jalan selangkah tidak sampai, pancuang sepancuang tidak putih. Kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, baru masak luar dalam, diulang-ulang bak menyepuh, baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya kan? Jadi rajin bekerja. Nanti suatu saat kalau Ananda telah mumpuni, bisa pula berusaha sendiri. Ya kan begitulah kita dalam hidup ini. Sama dengan rumah gadang di Minang itu, kan dia pakai kandang di bawah.
Ada ayam, ada itik di bawah itu. Kemudian tangganya tinggi. Kalau mau naik ke atas rumah, apalagi ke atas anjungan, kita harus naik dari bawah. Kalau di bituan sekaki kata, cabiak kerempang sawah. Iya kan? Itu. Jadi dalam itu kita akan diuji sepanjang masa, melangkah. Iya kan? Nah, makanya tidak ada kata-kata putus asa. Ya, kalau ada dapat musibah seperti kami dengan Ananda Fauzan, semua kita akan dapat musibah itu. Kenapa? Karena di dalam hidup orang itu akan meninggal, di dalam sehat orang itu akan sakit, dalam gagal orang itu akan berhasil. Di balik pendakian pasti ada penurunan. Jalan menanjak, jalan menurun, jalan mendatar itu. Tidak ada orang yang berjalan di tanah yang datar bertaburan kembang kiri kanan. Ada onak dan duri, ada batu kerikil, ada batu besar, dan segala macam penghalang jalan. Kalau kita lalui itu dengan sabar, kita akan berhasil. Kama wa baguru sabah Pak Ustaz. Yang pertama ke Nabi Nuh loh. Tapi kalau tidak tertiru Nabi Nuh ko, ada yang ditiru na lain beko. Tapi Nabi Nuh dulu ambauren. Tidak Nabi Nuh, ada Nabi Ayub. Nah ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kaya. Dia Nabi tentu saja taat. Iblis paling tidak senang orang kaya taat. Iblis ini lupa bahwa Ayub ini Nabi. Dia ingin juga menggelincirkan. Itulah iblis. Apalagi Nabi tidak punya gelinciran di iblis. Sedang Nabi sebenarnya dia menggelincirkan. Nah ini. Itu iblis itu. Ya Allah. Ayub ini tidak ada kekurangan apa-apa. Ya Allah cukup. Panuhnya tidak melimbak. Kurangnya tidak berlaku. Di tengah mana tulang punggung, salang tapik, pasang bola, pukul ada waleh matahari. Kok jo pitih, batino pitih dinyo. Ananyo gari berhasil. Kok baladang, batang ladonya gadang, dahannya rampak, daunnya rimbun. Dari daun keluar bunga putih cebintang timur. Bunga jatuh putih keluar dari mudo sampai lemasak bagalui kilo jetimbangan. Arago tetakok dengan maha. Sebagai petani dia berhasil. Kalau inya manggaleh Ayub ko ya Allah labonya lipik takulai. Lah dilipik takulai joleh. Bertumpuk-tumpuk untungnya. Kemudian dia punya istri cantik dan anak gadis cantik-cantik. Patut saja dia taat kepada engkau ya Allah. Kalau nikmat ini dicabut, saya yakin dia akan berubah pendirian. lagi tahu dia Allah iblis. Engkau tahu ndak Ayub itu siapa? Lainnya Nabi. Ndak ketalok deh engkau dah. Bauji dulunya ya Allah. Baca dong. Tolong rusak aratonya ya Allah. Ya kan? Dirusak hartanya itu oleh iblis, diizinkan oleh Allah. Pertama yang hilang dulu kebun. Lado mati, jaguang dimanti, kacang dimanci, ya. Ubi dimakan karo, galeh rugi. Akhirnya hancur ekonomi Nabi Ayub ini. Tapi dia biasa saja. Kenapa? Inna lillahi. Inna yang kedua agak panjang itu. Wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita membesarkan Allah dalam hati, kita anggap dunia ini hanya terletak di tangan, tidak di dalam hati, maka kita tidak akan sedih melepaskannya. Itu yang berat. Apa kata iblis Ayub? Untuk apa engkau taat kepada Allah? Hartamu sudah habis. Dari orang paling kaya engkau sudah jadi orang paling miskin. Engkau telah bangkrut. Apa jawab Nabi Ayub, iblis? Ketika harta ini banyak, mengurus harta itu agak lalai saya ke masjid. Sekarang harta ini udah habis, sudah diambil Allah lagi. Jadi semakin banyak waktu ke masjid itu enggak urusan saya, kata. Iya kan? Baik itu sekecil iblis. Bahagia Allah. Yo gagal ya Allah. Tapi kan tak satu jalan di Pekanbaru ini. Banyak. Ada jalan ke Duri, ada jalan ke Dumai, ada jalan ke Rokan Hulu, ada jalan ke
Ke Medan, saya akan masuk jalan lain ya Allah. Apa itu kata Allah? Tolong bunuh anaknya yang cantik-cantik itu. Matikan ya Allah. Ya kan? Dengan kuasa Allah, Pak. Tanpa sakit apa-apa. Anak beliau perempuan cantik-cantik meninggal. Ya kan? Mungkin kau Ayub nang kini dapat musibah juta kilo. Apa-apa ya. Ya kan? Tidak. Datanglah iblis. Allah sudah marah kepada engkau. Anak engkau itu cantik-cantik. Hampir lagi umur untuk bersuami. Dimatikan oleh Allah semua. Allah sudah marah kepada engkau. Apa kata Nabi Ayub? Anak itu titipan. Yang menitipkan Allah. Sekarang ternyata Allah percaya menitipkan hanya selama itu kepada saya. Dah ada urusan saya. Malah yang dia baca bukan innalillah. Tapi alhamdulillah. Tak tanggung iblis kau apa Pak. Alhamdulillahnya baca anaknya mati. Dia tidak tahu. Sebab orang taat itu apa saja yang terjadi. Allah tidak boleh diupat. Allah tetap dipuji. Jadi kalau ada mengelecin 2 hari hujan sesiang malam, tak boleh mau pek Allah tu. Alhamdulillah. Di bawah si cindua tu di pulau dia makan bersama-sama. Tu dia kata tetangga. Yakinlah besoknya panen dari Allah. Terjual lo kan lehak le. Ya kan? Sama dengan kami jadi mubalik ini, Pak. Kan dikasih orang beli minyak, ongkos, trapel segala macam. Tidak ada non standar do Pak ketua pengurus gitu lagi. Barat tekan nadinya. Kami tidak loh bukan tak loh. Kalau ambo diundang mengaji ke sini berada dia Pak. Tidak ada. Allah ada pelah. Ini. Nah, tapi Allah itu kaum muslimin maha kaya. Saya tidak terbayangkan Pak di usia 71 ini akan kemana-mana pergi wirid ini. Tidak terbayangkan. Dan itu terjadi Pak seiring dengan tidak adanya ibu lagi. Nah, kalau ada ibu tuh ibu lah tinggal aku babi ini udah di Pekanbaru tiok Sawantana ke Pekanbaru. Iya kan? Ya. Padahal kebetulan aja. Karena orang membatalkan satu jadwal di Rokan Hulu. Iya kan? Apa kata Tony di Pekanbaru ini? Bau buaya tu Pekanbaru. Tahu lo Nanda Fauzan. Ini Pak, ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Begitu Allah itu. Jadi kalau kita ikut memikirkan pekerjaan Allah, kita akan panik, Pak. Tidak akan bisa kita mengurus pekerjaan Allah itu. Kenapa? Kalau Allah kenapa bisa? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Iya kan? Bagi Allah mengurus segala bumi dan langit dan segala isinya ini tidak berat. Kenapa? Wa huwal aliyul azim. Dan malah alam semesta ini diliputinya. Diliputi oleh Allah itu. Wallahu bikulli syai'in muhit. Ya kan? Asa tua mengurus itu. Ya kan? Awak panik dia. Kami sudah pensiun Pak, para pensiun sebulannya 2.030.000. Itulah kini mah, jolong pensiun dulu 1.300.000. Kutiko gajian gaji 8 juta, kutiko kerajo. Lah pensiun jadi 1.400.000. Atau mengko kami pensiunan Indarwang, kau sudah pensiun langsung bagabuang jo PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Dia bukan partai. Saya bukan partai, Pak. PDIP saya itu bukan partai. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Tapi nyobalian di sebagian orang. Aduh, Ustadz ndak PDIP, yo PDIP yo, tapi penambahan daya ingat dan penghasilan. Yo loh Pak.
Bang koyo bertemu dengan anak-anakku yang muda ini. Saya rasa seumur kalian nak. Iya. Rasa muda mau balik. Bertemu yang muda kok. Iya. Rasanya Nah, tandonya bisa mau tagak mau deko. Iya kan? Nah. Kalau enggak lah itu sama. Semangat saya kembali. Kemudian memori saya aja jalan, terlatih dia lagi seperti bekerja dulu. Nah, sudah tuh penghasilan iya bertambah lah. Beko kepulang tabarannya gitu kosannya. Ada satu lagi Pak, saya akan dibawanya ke Sydney. Terima kasih anak. Sehat jalan anak ambo kok. Ambo jadi ayahnya lagi. Ini Allah. Insya Allah Pak, kalau lain tidak mati mau meleki tanggal itu. Jadi setelah begitu iblis juga belum puas. Ada lagi ya Allah. Apa? Ayub ini masih sehat. Tolong sakitkan dia ya Allah. Panik-panik zengkau tu nyo kecil Allah. Nak kabar hasil do. Inyo rasul. Tapi inyo kan orang ya Allah. Iyo. Ambo cuba sekali kole ya Allah. Lindak kau menam boleh. Sakian nyo ya Allah. Ya kan mulunya kata-kata sa Nabi Ayub. Sudah tu bentuk kata kundu meli. Sudah tu enggok langau batalu langau jadi ule. Sampai daging beliau rongga-rongga semua ini sudah berulat. Sama orang kena AIDS, ambo mencari videonya orang kena AIDS tu Pak, tubuhnya sudah kurus, kemudian kulitnya tinggal pembalut tulang, di rongga-rongganya ulat, tapi 15 tahun tidak meninggal. Sama dengan Perdana Menteri Israel itu. Iya kan? Bapak Ibu yang terhormat. Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, saya bukan minta sehat ya Allah. Engkau zat yang pengasih dari yang maha lebih. Tidak ada orang yang sekasih engkau ya Allah kepada hamba engkau. Saya tidak minta sehat, cuma saya mohon hati dan lidah saya jangan sampai dimakan ulat. Kalau hati saya dimakan ulat, lidah saya dimakan ulat, bagaimana saya zikir menyebut namamu ya Allah. Barakah sahabat Nabi Ayub. Lidah sejuati nanti dimakan ulet lah. Sadonya lah bau ulet. Sampai sinan Ustaz alun. Nyobisi ende orang Karajo. Usir Ayub tu nanti penyakitnya menular. Diasingkan dia ke dalam hutan. Kemudian istrinya 4-3 minta cerai. Dayub. Kau nak donang kadiarok dari Dayub. Ayam Dayub tak batalu. Acara lah kami. Ya kan? Boleh kami balaki balik jauh orang dan lain bisa mencari. Kau padahal sakit-sakit. Apa kata Nabi Ayub ketika istrinya minta cerai? Alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin menjatuhkan talak semenjak saya sakit. Tapi alasan tidak tepat. Bergetar aras kalau saya menjatuhkan talak sembarangan. Marah Allah kepada saya. Ingat, itu Pak. Orang kini murah saya menjatuhkan talak. Kau tersinggung, cerai rumah kau. Ya, murah. Ada artis-artis sebagian Pak, tidak semuanya. Nikah itu ketika umrah. Ya kan? Di pelataran Ka'bah itu mereka mengucapkan ijab kabul. Tapi 2 bulan tiba rumah cerai. Sebabnya selingkuh. Hanya cari lo kepanjangnya selingkuh tu. Atau selingan indah, keluarga tetap utuh. Ya, ya. Ini suatu jalan sesat ini. Iko orang indah mandanga juati joraso. Iya kan? Mandanga johati joraso. Bamangko hati. Allah Nabi mengatakan begini. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad ini ada daging beku.
Iza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau baik segumpal daging itu akan baik seluruh tubuh. Wa iza fasada fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak dia akan rusak seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb. Orang Minang menangkap hadis Nabi itu sekali. Di ni kak yo lagapuk na siapa tetangga awak tu kini yo kak iyo hatinya sanang ndak kepalanya sanang apa hadis Nabi itu yang ditangkap oleh orang Minang deh sianu tulak kurih bina kini kak tinggal jangan pemeluk tulang saja leh iyo nyo makan hati sadang nyo mangan doang lakinya bebini cek leh makan hati Cianu tulah lapeh dari penjara nak berubah-ubah perangainya dada. Iyo, inyo kare hati ada orang meralik patang dah merapulai lagai anak daro gadih bang ko amu ano du. Ano kane hati. Jadi kalau kalah kane hati orang gaik nan tak bahala lagi. Kalau hati lah kah? Lah kane. Jadi hati itu yang akan kita pelihara. Apanya kita tekunlah dengan hati dan rasa, raso kecil orang Minang. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Orang yang tak tahu raso, ndak berbeda dinyo antara mamak rumah jo sumandor. Aluri sepematang. Belah bedo nak daripada tu ya. Kalau laluri sepematang, belah bedo. Ya. Kalau dunia kok bapak-bapak akan tetap kita jadi permainan orang. Lebih-lebih orang yang berkuasa. Berapa banyaknya tambang di negara awak. Tambang ameh, tambang nikel, tambang timah, tambang batu bara. Iya kan? Awak dapat tarik tambang. Saya ketika nah hasil tambang tu kerja sama oknum jauh orang Asyang. Ya kan? Kalau iya dapat awak tarik tambang kan? Tambang kan? Itulah dunia ini. Jadi kata Nabi Ayub, kalian dek mudo-mudo baru cara jambo lah sampai dah nikah di. Dak rancak doa awak mudo marando kecik Nabi Ayub. Cari nan sesuai. Jadi Dayub. Ya. Ada istri beliau nan setia namanya namanya rancak lo rahmah penuh kasih sayang. Hanyalah nama merawat suaminya yang busuk. Kerajonya di pabrik roti, ndak di bakri ciko kan? Ya kan? Sabulan baru kerajo dapat gajian sekali nyampe PHK dia orang. Iko bini orang yang dikada tu mah mindah penyakit bawa gaji. Berhenti lah. Ya kan? Rambutnya panjang sampai ke tumit. Untuk beli nasi, dipotongnya rambut ni dijual. Rupa padusi ko sejak dulu lah suko menyampa sanggu. Ya kan? Itu nyobali rambut bini Ayub. Nabi Ayub alaihis. Pulanglah rambut pendeknya. Rambut dia tapaso ambo jua bang. Kerana dah ada pitih pembeli ware lain. Ambo nak suko mencelik perusi berambut pendek kepada Cik Nabi Ayub. Kalau sehat ambo nanti engkau saya hukum. Ya kan? Dengan apa? Akan saya pukul 100 kali. Ya kan? Tapi sekarang karena saya sakit, biarlah dulu saya tunda apa yang akan saya lakukan ini. Karena sabarnya Nabi Ayub ini apa kata Allah? Dia sudah parah, semakin parah tuh Pak. Iya kan? Apa kata Allah? Bisa enggak kamu mengangkat kaki ke atas sedikit? Bisa ya Allah. Sakit saya nyongket. Letak ke bawah balik je. Ini usaha. Begitu kakinya tercecah di tanah lagi, setelah sekian senti diangkat ke atas, keluar mata air. Mata air itu sangat tawar sekali. Dibaca bismillah oleh Nabi Ayub, kemudian beliau minum. Pucuk kawa, pucuk sempelo, masuk dan tawa keluar dan bisu. Bihulik tu sadanya. Tak beberapa hari tu. Barasih kulit beliau lihat siapa mojo padusi pakai hem body. Ya kan? Kulitnya tu halus.
Mandi taruh hijau air itu sehat. Boleh lah nyoba tanam korma beli, bertanam anggur. Iya kan? Allah karena mentakdirkannya kaya, tapi melalui berapa cobaan. Jadi cobaan-cobaan itu biasa. Iya kan? Jangan katakan Allah marah. Allah sedang menguji kita. Bisa enggak kamu naik kelas? Kalau kamu lulus ujian, kamu naik kelas. Kemudian setelah tanaman-tanaman yang beliau tanam itu panen, beliau juga yang memasarkan. Akhirnya beliau kaya lagi. Iya kan? Asian anda ulu tiba ke beliau, jandonya nanti kau minta cerai, tadi tidak dapat laki tu. Atau mengkau kalian jangan ditiru lo bini Nabi Ayub tu. Seketik minta cerai, seketik minta cerai. Iya kan? Tak kerapik gantinya beliau tu. Sebab produksi ku kini lah 8 bandiang cik, bandiangnya je laki-laki. Cik laki-laki 8 produksi. Kamu dicari lakinya dan 7 lah. Ya, alun nang kemati laki lah. Iya kan? Bapak Ibu, anakku generasi muda. Dah maafkan kami ya dah. Lah telonsong saya kami minta pecah je berat. Andaknya udah sakit tu kami rawat andaknya, tapi kami lah kilap dah. Kini udah adek lah sehat lah mencari lo balik, terimalah kami balik. Alhamdulillah kata Nabi Ayub. Pada mencari jalan baru lah, mau rencak kalian kami terima. Marah kasabah orang. Ku ambo baik cara sempun batu. Ya benar-benar sabar. Alhamdulillah saya terima. Kamu sudah saya maafkan. Hanya ambil itu ke bininya lihat. Maka gelar beliau ulul azmi di antara rasul yang paling sabar. Jadi apa usaha kita nak harus sabar menghadapi. Apa karajo dulu nak itu jadi tukang kek simin. Kerana ijazah STM ndak ada. Nenado ijazah pesan tren ndak laku. Gunanya bos sekolah pesantren kok gue. Nggak laku untuk melamar. Itu protes hati ya. Iya kan? Tapi saya tetap masuk di sana dengan jalur tukang kek. Kukik tinggi, beli sanjai, padang panjang, beli robak, kapai, lai takah pegawai, tiba di gudang, muek robak. 380 karuang mangkek simin sari. Iya kan? Sehingga kapal lo kau ndak bawa dia bawa mengong. Ristawardi nak bisa itu saya. Ristawardi. Segi. Tapi lama kelamaan terbiasa enggak apa-apa melenggang gitu lah. Semen letaknya kepala melenggang gitu. Menyusun di gudang. Itu berapa saya geluti? 5 tahun. 5 tahun. Gaji 6.900 sekali 15 hari. 15 hari sekali gajian itu 6.900. Tidak pernah saya melihat duit sebanyak itu ketika di kampung, Pak. Karena orang tua saya miskin. Kadang nanti embo menerima. Lah setahun kerajo, Pak, nyoimbo dek bendahara tu. Bisari datang ke kentu ayo. Ada rezeki kang terima aja. Ya kan? Pak, petang gajian baru Pak. Iyo, petang gajian. Wah, angkalah setahun kerajo. Perusahaan ini beruntung. Jadi kita punya laba namanya Jasprot, jasa produksi. Kita dapat 2,5 bulan gaji je. Datang bawa ke kantor tu tekan Pak. Dapat 2 bulan, 2,5 bulan gaji. 2,5 bulan kali 6.900. Mau bali cincin 3 ame Pak. Pulang kampung mau menggawi kaniang tu. Basilang carano datang. Badan tuang badia dalam kabun didake lurah Sigumanti. Kanai laruso panjang bulu badia dan 2 setuangan. Sungguh baraga sampai walun bania iyo dalam mati saja di tahun nanda ulu. Kinilah baru ambo banakan. Kecek orang gaya orang perusi, karang gaya ambo. Iya kan? Apa kesuiknya tu? Ambo lala mau mencinta anak. Kejadi menantu ambo.
Adik tahunya ambo ko kerja di semen Padang tapi tukang Tapi saya sabar. 5 tahun kemudian pabrik baru siap. Dana dari Bank Dunia. Pak Azwar Anas pandai dengan Pak Soeharto. Akhirnya dibikin pabrik baru, pabrik Indarung 2. Saya ditrainingkan, dapat maju dalam training itu, saya ditempatkan di maintenance. Pekerjaannya oilman, menukar minyak kumut. Itulah lah. Sudah tu pindah lo ke General Service membersihin sarung. Bahasa Inggrisnya indah. Di mana kamu kerja? General Service. No. Saya geluti itu. Tahun 82 digerakkan oleh Allah, saya belajar jadi mubalik. Iya kan? Ternyata dengan pelajaran mubalik ini, saya kerap kali tampil dalam pengajian. Salah satu dari kepala PT Semen Padang ini meninggal. Pembina rohaninya pergi mengiringi orang main bola ke Thailand. Beliau itu buya saya, Buya Serti Katab. Buya kami di Padang, beliau pembina rohani di Semen Padang. Kita minta tolong ke Ustaz Risawardi. Nyok kerja di pabrik mah kita minta izinan ke komandan nyok. Mau masuk malam Pak, ndak masuk di pabrik dah nyok turun pulang. Buya, Ustaz minta tolong yo. Ambo 38 waktu itu Pak. Kita kepala awak meninggal je. Buya Serti Katab ndak ada. Buya kami sabe ko mamandian cabiak kapan segala macam insyaallah Pak. Datang ya lah kami izinkan Pak Ustaz kain dua sama Ustaz. Jadi hari kini ko Ustaz izin karena direksi minta untuk menyelenggarakan mayat. Ya kan? Sudah tu ambolo berpidato. Ya kan? Sudah pidato sadang ambo pidato tu berbisik-bisik apa-apa. Itu Ustaz tu orang mah tu. Dari mana minta tu? Inyo karyawan awak, karyawan Semen Padang. Iyo, di mana kerja? Nya menukar minyak kumuh di pabrik Pak. Nyempan sarok. Tidak bisa dia dibiarkan di sana lagi. Tarik dia ke kantor. Keluarkan mutasinya. Ada pek lambo babawu jo Buya Serti Katab. Tu tambah lo ilmu babawu jo Buya kadang. Saya tu naik sana. Naik. Dapet pula karyawan teladan. Hadiahnya pergi haji. Walaupun sudah haji itu juga lain orang jibidin. Jadi kita itu memang berangsur-angsur nak. Tidak ada kita yang tiba di atas saja. 3 tahun di sana dipanggil oleh kepala yang paling tinggi itu. Ustaz, ketentuanmu sebentar tidak sibuk? Tidak. Ustaz bang kok bisa jadi Ustaz? Bab itu Pak Ustaz tidak pendidikan, jelik lah. Ristawardi masuk kerajaan tidak berijazah baca tulis. Ijazah baca tulis. Ambo dulu tukang kek semen Pak, tak perlu ijazah. Pak tu dok. Iya kan? Abah kecil kami menaik Ustaz, kau tak berpendidikan. Ambo lahir sekolah Pak di pesantren, ijazahnya swasta. Japui ijazah tu bawa kemari Ustaz, kan tak melamar kerajo dong. Kalau melamar tak laku ijazah swasta. Ini pelengkapi data aja. Hanya sederjatkanlah ijazah pesantren ambo tu Joman PGA baru terdaftar saya itu Ristawardi Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Sudah tu naik sudah Pak. Akhirnya ambo jadi kepala jo sampai pensiun. Selalu nampak kepala nak pelihara mah. Atau kepala urusan konseling rohani. Ya kan? Dahulu jolo masuk kapalo bagian kesimin. 5 tahun ke Karajo jadi kepala konseling rohani. Ini sangat saya syukuri ini. Berguna juga. Yang saya katakan dulu saya minta ampun. Ya Allah. Paguna mana ijazah ku kiranya ya Allah. Ku nak ada ijazah sekolah kamu. Ku tu tak jadi ambo naik. Ya Allah. Ampun ya Allah. Ambo lah telonsong mengecek dulu. Gunanya ijazah kok. Jadi kita tidak usah takbur, Pak.
Allah itu memberikan sesuatu tidak pada saat kita butuhkan itu, tapi beberapa tahun sesudah itu. Yakinlah, asalkan kita berusaha. Tapi kalau pamalih awak sadonya ndak ke menjadi, do lango hijau ndak ke masuk mencuang. Ada tak? Kan kalau pamalih ada di baso di kampung Pak, kerupuk lawe gua. Dibuat dari ubi, nyo jamu dia teh sami. Sudah tu nyo goreng, masuk ke ketidiang gadang. Plastiknya 2 kali tinggi ketidiang tu kate. Nyo bawa ke pasar Lubuk Bayo. Ambo tanyo, "Bu, ketidiang gua sepanuh gua, barala bo nyo go, Bu." Tajual seperti go kate Ustaz. Tulah labo nang ke bawah tu mah. Lalabo nyo selen. Ku rabi go, Bu, ku 10 abi macam. Pukul 2 lah tiba lu kami basolit. Atu kalau orang bawa sawo, Pak. Ada orang Lubuk Bayo tu sinan kampungnya di pasar tu nyambil piti kare tu dua piti kare mah koin hanya duduk di rel kereta api tu. Itu sejanggunya. Dari pagi sampai sore balai hari kini aja. Balai hari kini aja. Dia nak mau bawa sawo. Boleh masuk piti? Tidak piti koin tu sampai sore ya duduk. Ini. Jadi hidup ini akan diuji oleh Allah, ya kan? Terjatuh, tersungkur, ya kan? Tak kampai, tak tilantang, tak tungkui. Begitulah hidup ini. Sampai kita meninggal nanti. Bahkan ketika kita merenggang nyawa, saat itu Allah akan menguji kita bahwa iblis akan datang menggoda kita agar lidah tidak lulus membaca la ilaha illallah. Yo ndak tertiru di kami Nabi Ayub tu Ustaz. Ndak tertiru ndaklah. Baguru sawak ke paku. Paku atau Pak Ustaz tu paku nang kagulai tu. Orang Piaman menyebut pakih. Itu tanaman yang paling sabar. Itu lebih baik kita tiru. Bagaimana sabarnya? Adapun paku atau pakih termasuk suku Bangsa Rumpui sejak dulu di Minangkabau. Paku tekato jadi sayue. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei, Darussalam, populer ketupik gulai paku, lontong Piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jariang, serak-serakkan udang bariang, asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu je lama paku, cubalah ulang mangean lah masih mangkonya sero. Turang pesisian yang pandai nak. Nyo gulai jolokan nyo masian. Ya Allah, tak tangguh Rasul. Tapi kata dokter, paku tu ndak mengandung gizi. Sanasib na jo cuba dak menganyang indak bervitamin. Jadi kalau awak lah penyakit asam urat, remeti, kena izin balang, layu-layu kaki itu, jangan makan nyo gulai paku. Tapi walaupun begitu, ada yang akan kita tiru. Orang Piaman menyebut struggle for life. Mengarungi cobaan di hidup. Kacang panjang, kacang bonci, kacang kedele, subur, di mana? Di tanah hitam, bagi lo pupuk. Tapi kalau paku Pak ndak memilih tanah, ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi hijau, di salik batu inyo hidup, di puncak kerambi tumbuh subur. Laika jadi dia tok rumah bagonjong hijau, paku tetap hidup mewah. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyeso makannya mencari seorang pantang menggaduh orang lain. Satantang gagah jo gigih caliaklah perjuangannya. Walau dialang dirintangi baluka mambek paneh angin pun ndak dapat lalu de ulah angkuh kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyau kabau siang lempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakan larimbun pulau. Paneh bertahun dak kabaa di parun nalun kabih. Antah ko urek nan tajabui. Salagi rumpun dak binaso nan paku bapantang mati. Iko nang kaditiru nak. Iko putih pacar saya minum racun. Mental karupuk namun. Ya kan? Masa minum racun putih pacar? Ya kan? Ya kan? Banyak nelayan perusi. Ya kan? Itu dia. Si anak muda nan bisa maulang balik masalah paku tadi. Serupa pak tadi membacanya.
Itu ndak ada di kampus sudah nak pelajaran itu. Panjang jadi ndak ada. Ada ndak kurikulum? Ya, saya doakan ya. Anak Anda yang muda-muda ini tetap bersemangat ya nak. Kalian yang telah menikah, jangan pisah-pisah ya nak. Tiru ayahmu ini, pisahnya lah meninggal. Coba Allah nama misal. Ayah ingin lo bawa ulang tahun nameh maju ibu tu. Ulang tahun nameh itu kan 50 tahun. Tanya tu sampai 22 tahun. Nyolah pai. Iya kan? Tak tangguh rancaknya orang rumah ambo tu Pak. Kau menurut mato ambo mah. Ambo nak minta persetujuan apa? Sebab rancak tu kan menurut mato seorang. Kecik Fauzan bininya lah rancak. Kecik Den bini Den lah rancak. Ya kan? Kecik ketua SAS. Bininya lah rancak. Jadi cantik itu relatif. Maka jangan dijadikan tujuan utama. Kalau kita melihat yang cantik jatuh hati, melihat yang cantik jatuh hati, maka cinta seperti itu cinta bajak laut. Di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Akhirnya kita jadi petualang cinta. Rumah tangga tidak terurus, anak-anak tidak sekolah. Itu akan ditanya nanti di akhirat. Walaupun kita berhasil, ya kan? Tapi kalau anak disia-siakan karena tidak berbahagia berumah tangga, tidak tahu apa arti rumah tangga. Jadi rumah tangga-tangganya, nak. Jadi agar kalian tentram dalam bekerja, harus aman di rumah. Kalau kecoba lo rumah tangga, maka tiba di tempat kerja bentuk kucing. Tidak dapat sambal. Nak tanya di komandan, mamang kau itu nak. Bini dia lari je orang. Tersebut bini lari je orang tu tak dia kira balan. Lanjut. Pitih untuk rampok saya. Maka jauhi segala perbuatan maksiat. Apalagi LGBT. Indonesia masuk 10 besar sekarang LGBT itu. Iya kan? Marak itu di Indonesia. Yang orangnya banyak beragama Islam. Tapi kalau LGBT tidak ada. LGBT itu apa? Laki gapuk, bini tinggi. Tapi kalau LGBT mudah-mudahan kita doakan semua bapak-bapak, ibu-ibu, pertama badan sehat. Sehat rohani, sehat jasmani. Untuk Ananda Fauzan dan keluarga dan seluruh orang-orang yang dapat bekerja dengan kepiawaiannya memimpin perusahaan, agar perusahaan ini selalu maju dan karyawannya bertambah rajin. Kalau kita rajin, perusahaan ini bertambah maju, kesejahteraan kita pasti meningkat. Sebab saya mantan karyawan, ya, bekerjalah semaksimal mungkin, ya kan? Jangan kita diawasi orang. Yakinlah kita diawasi Allah. Ya kan? Kalau kita dengan ikhlas bekerja, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita seluruhnya. Amin. Saya doakan juga Ananda sehat walafiat, rumah tangganya aman, rezeki diberi Allah. Rezeki yang pertama saya doakan, semoga kita sehat dulu. Kalau kita sehat ya, seperti saya ini sehat, bisa juga berdakwah dalam usia 71 tahun. Alhamdulillah. Ini bukan karena doa saya saja, termasuk doa kita bersama. Ya Allah, berilah Ustaz tu kesehatan. Dapat jo bertamu jo kami balik. Kok ada orang kami nyumpah cik-cik dalam hati lah. Ya kan? Tersinggungannya jo kaji ko mati je lah Ustaz ko cepet. Ya kan? Ada dalam hati saja. Ya kan? Orang yang mendoakan sehat bah, banyak yang menyumpai cik. Yang mana-mana? Banyak. Itulah pituah kita malam ini dalam rangka duduk baselo ambo duduk tagak. Kalau ada yang salah bapak-bapak ibu-ibu, ya kan, kita maafkan semenjak dalam hati dan kita timbang jora. Iyo lah isabananya nanti sabui Ustaz. Mungkin iyo mah.
ku ambo amalkan, mudah-mudahan ambo diberi rahmat oleh Allah. Amin. Begitu juga kami yang menyampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah membalasi kita semua dengan pahala yang berlipat ganda. Kalau ada orang tua ini nak bersalah karena mulutnya, maka kepada kita semua saya minta maaf. Kami mengaji kok sama orang manjek batang-gadang. Batang-gadang lah kita panjek, dahan jorantiang lah kita titih kerana terletak pangkat tangkai di situ. Selama kita memanjek batang menitih dahan, tentu tagoyang bunga sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak. Dengan maaf, semuanya bisa kita habiskan. Salah kepada Allah, saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.